Ruang Tangga Rasa. Mas Ardi, apa kabar? Baik, alhamdulillah, minal aidin wal faizin. Masih suasana lebaran. Masih suasana lebaran ya? Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin Mas Ardi. Kita udah lama banget gak ketemu ya Mas Ardi ya? Lama, cukup lama. Cukup lama ya. Ya. Kerja-kerjanya sebenarnya beberapa hal ada banyak irisan ya sebenarnya. Imparsial sangat sama Komnas ya. Tentu ya. Kami tentu sebagai masyarakat sipil sering mengengage, meminta bantuan Komnas HAM, terutama karena lembaga negara ya, dalam berbagai isu-isu hak asasi manusia, kasus-kasus hak asasi manusia ya di berbagai daerah. Kalau yang RUU TNI juga kemarin sama Komnas sama Imparsial juga ya? Ya. Kajian cepatnya juga sama ini ya? Ya. Dan sekarang udah jadi undang-undang ya? Sudah jadi undang-undang, sayangnya. Ya, suara Sayangnya. kita tidak begitu didengar. Tapi itu sebetulnya cukup ini akibat dari ada pressure masyarakat sipil dan juga saya kira Komnas HAM juga beberapa pasal dalam revisi undang-undang TNI itu dalam draftnya itu akhirnya dicabut. Gitu. Nah, walaupun tidak semuanya tidak seperti yang kita inginkan, tetapi ada koreksi gitu, dalam draft revisi itu sehingga kemudian RUU yang sudah dihasilkan meskipun tetap dapat kritik dari masyarakat sipil dari kita gitu ya, itu ada sedikit perbaikan lah kira-kira begitu. Nah, ngomong-ngomong soal undang-undang TNI, soal militerisme, soal militeristik dan yang lain-lain, mungkin ini fenomena yang bukan baru saja terjadi ya Mas Ardi gitu. Apalagi misalkan sekarang banyak sekali jabatan-jabatan sipil, jabatan-jabatan publik gitu yang diisi oleh kawan-kawan kita dari militer gitu. Kawan-kawan gak tuh? Nah, tapi selain itu juga ada pola baru yang itu tuh juga masuk ke ranah-ranah sipil gitu, selain jabatan-jabatan publik dan yang lain. Contoh kecil aja kayak misalkan percakapan sehari-hari deh, percakapan sehari-hari warga yang nggak ada hubungannya sama militer, nggak ada hubungannya sama apa gitu, ataupun antar pertemanan ya kan Mas Ardi. Tapi tiba-tiba suka ada kayak izin mau menjelaskan atau izin mau apa atau enggak kayak mahasiswa ke dosen kayak mohon arahan atau izin lapor atau monitor gitu kayak gitu. Itu kan bahasa-bahasa militer ya Mas Ardi ya. Nah itu sekarang udah ada di percakapan sipil gitu. Nah menurut Mas Ardi fenomena yang mungkin bukan baru ini gimana menurut Mas Ardi? Ya ini sebetulnya residu dari pengalaman panjang publik masyarakat di masa Orde Baru 32 tahun yang berada di bawah rezim dan kontrol militer pada saat itu, di mana kekuasaan Orde Baru itu betul-betul menjadikan ABRI. Nah, ABRI ini perlu diingat, ABRI itu adalah TNI dan polisi pada saat itu sebagai tulang punggung kekuasaannya pada saat itu, karena memang sangat menekankan pada stabilitas gitu pemerintahan Orde Baru. Nah, residunya itu dalam bentuk budaya gitu ya. Publik masih menganggap bahwa ketika mereka memakai simbol-simbol militerisme, simbol-simbol angkatan bersenjata, katakanlah begitu, itu mereka mempunyai privilege. Ya, mereka mempunyai privilege, dapat privilege dalam percakapan, yaitu mungkin akan diartikan sebagai satu hal yang formal, ya. Kita sangat mudah sekali menemukan itu dalam birokrasi pemerintahan, atau dalam hubungan yang memiliki struktur antar dosen dan mahasiswa, siap bapak, siap ibu, begitu. Atau juga bahkan dalam suasana kebatinan publik sehari-hari, ya. Saya pernah di jalan itu melihat ada kendaraan gitu ya, sepeda motor itu yang ditempel stiker militer itu banyak banget. Padahal itu bukan stiker
militer yang resmi. Tapi hampir semua matra militer itu ada di motor itu. Begitu ya. Itu harapannya apa gitu? Harapannya tentu dia ingin merasakan atau dia ingin dalam benaknya dia itu terbebas dari hukuman kalau jika melakukan pelanggaran. Ketika melakukan pelanggaran begitu. Berharap ini keluarga besar dari tulisannya di situ kan keluarga besar TNI, keluarga besar ini. Padahal itu kalau dirazia sama POM TNI sendiri itu pasti disuruh dicabut, dicopot stiker-stiker begitu. Nah, ini yang melekat saya kira yang masih jadi residu sosial 32 tahun dan publik kita masih juga merasa bahwa ketika satu pekerjaan atau urusan atau masalah itu diikut sertakan peran militer itu sepertinya akan lebih mudah, kira-kira begitu. Lebih punya privilege ya, akan selesai ketika melibatkan militer. Dan ini juga nggak hanya menjangkit publik, tetapi juga aktor politik kita, elit politik kita yang hari ini menarik-narik militer ke berbagai urusan sipil. Dan ini penyakitnya. Betul. Berbagai jabatan sipil yang diemban oleh militer aktif hari ini itu kan tidak datang serta-merta begitu saja. Betul. Tidak Nah, elit politik ini masih berpikiran gitu ya. Ya mungkin kebanyakan dari elit politik kita itu adalah mereka yang dulu juga di masa Orde Baru bagian dari penikmat kekuasaan gitu ya. Nah, mereka lah yang kemudian menarik militer hari ini untuk terlibat dalam berbagai urusan sipil. Diminta untuk menempati berbagai jabatan sipil gitu. Karena dalam benak mereka kalau diserahkan kepada militer, nanti urusannya akan lebih cepat, lebih lancar, lebih terkomando dan seterusnya. Artinya mereka sipil ini juga tidak percaya diri bahwa kelompok masyarakat sipil itu tidak bisa membangun kedisiplinan, tidak bisa membangun kepatuhan, disiplin dan cakap dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan atau tugas yang diberikan kepada mereka. Ini yang cukup mengkhawatirkan dari saya kira bagi elit politik hari ini. Mungkin juga penjajahan budaya gitu, maksudnya penjajahan melalui budaya sehingga yang biasa dilakukan oleh warga sipil merasa jadi harus mengikuti standar dari budaya yang terus-terusan diperlihatkan, dipaksakan gitu. Jadinya juga ini gitu. Kemudian berbicara soal simbol-simbol juga selain bahasa dan yang lain, sekarang juga ada kayak banyak sekali, termasuk misalkan ke kelompok-kelompok komunitas sipil kayak komunitas mahasiswa atau pakai baju safari yang ala militer gitu ya. Itu juga sangat masif banget gitu. Dan karena memang sudah 32 tahun selalu di dogma seperti itu, jadi sebenarnya banyak yang juga melihat itu bukan sebagai suatu masalah. Ya akhirnya menjadi satu kesadaran pemahaman yang dianggap lumrah. Betul. Gitu. Nah, satu contoh misalnya ketika Gubernur Jawa Barat itu menghadapi persoalan kenakalan anak remaja. Begitu ya. Apa yang terlintas dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pada saat itu yang juga dikritik oleh Komnas HAM, yaitu menempatkan anak-anak nakal itu ke barak militer. Begitu ya. Nah, ini kan jalan pintas, jalan ringkas untuk menciptakan kedisiplinan atau untuk mendisiplinkan anak-anak pelajar pada saat itu. Artinya residu pemikiran ala Orde Baru ini masih membekas di sebagian besar elit politik kita gitu ya, pejabat pemerintahan kita. Tapi bagaimana seharusnya kedisiplinan atau kepatuhan atau rasa tanggung jawab itu ditanamkan di pelajar kita. Kita bisa mencontoh misalnya
di Jepang misalnya, anak-anak sejak dari TK atau sekolah dasar itu sudah diajarkan kedisiplinan yang sangat tinggi. Mereka bahkan pergi sekolah pun itu sudah tidak diantar, tidak boleh diantar. Mereka jalan sendiri dan bagaimana menyeberang jalan itu sangat tertib sehingga itu menjadi kultur budaya masyarakat Jepang. Betul. Nah, mereka bagaimana menciptakan kedisiplinan yang tinggi tersebut? Kita lihat dalam melakukan pendidikan tertib lalu lintas di Jepang itu divisualisasi. Betul. Divisualisasi, kalau kamu tidak tertip kamu bisa ketabrak. Iya. Begitu. Dan itu anak-anak itu melihat reaksi bagaimana ketika orang-orang dewasa begitu ya mensimulasikan tidak tertib lalu lintas itu ditabrak pakai sepeda. Kalau nyebrang tidak kelihatan. Nah, ini yang menimbulkan kesadaran bagi mereka bahwa tertib lalu lintas itu adalah demi keselamatan mereka. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih memiliki dampak jangka panjang mereka untuk patuh terhadap aturan hukum, terhadap berlalu lintas dan disiplin dalam berbagai hal gitu. Berbeda dengan misalnya kalau kita memaksa orang patuh lalu lintas tapi yang diberikan adalah hukuman. Gitu, dengan pentungan atau misalnya. Ketika pentungan tidak ada, nah mereka akan sangat mudah itu melanggar. Itu kan ada di iklan iklan komersil ya di TV kita itu. Kenapa kamu putar balik di sini? Kan nggak ada yang jaga katanya gitu. Nah, orang kita ini masalahnya patuh kalau ada yang jaga, kalau nggak ada yang jaga nggak patuh. Begitu. Membangun kesadaran itu tuh seharusnya sebenarnya bisa ya Mas ya, membangun kesadaran itu sangat bisa. Dan tidak perlu dengan pendekatan militeristik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kepatuhan, kesadaran, kedisiplinan termasuk kedisiplinan ya. Termasuk kedisiplinan dan belum tentu juga dengan cara-cara yang militer tersebut efektif dan militer itu kemudian anggota militer itu menjadi yang paling disiplin dan paling patuh. Buktinya gampang kita searching di Google mobil TNI menerobos. Artinya apa? Kesadaran yang nggak ada, gitu. Karena pola pendekatan untuk menumbuhkan kedisiplinan dan juga kepatuhan terhadap hukum tadi itu tidak dilakukan dengan cara yang tepat, tapi dengan pendekatan yang kita lihat selama ini yang lebih militeristik begitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa disebut sebagai paradoks atau gimana. Mas Ardi nanti melihatnya bagaimana? Misalkan dalam ruang-ruang kebebasan sipil, misalkan di ruang kebebasan sipil atau simbol-simbol militeristik itu juga juga suka saya temui lah, at least saya gitu, suka menemui juga gitu di ruang-ruang kebebasan sipil di simbol-simbol militeristik juga sudah masuk ke ranah itu gitu. Itu kan paradoks ya, maksudnya kita berbicara soal kebebasan sipil, kita ada di ruang ini, tapi kita juga mereproduksi hal-hal tersebut gitu. Ada nggak upaya-upaya yang sebenarnya bisa mendobrak atau meluruskan, bukan meluruskan, emang bego atau gimana melihat itu? Yang perlu diantisipasi atau diwaspadai itu adalah kalau di kita itu pemahaman militerisme. Nah, jadi ini ada 3 nih. Yang juga orang publik ini sering salah memahami. Anti militerisme bukan anti militer. Dan militerisme itu juga belum tentu militeristik gitu ya. Nah, anti militerisme itu sendiri apa? Militerisme itu adalah pemahaman bahwa
militer itu perlu terlibat dalam berbagai urusan sosial politik pemerintahan. Itu paham militerisme. Paham ya. Hingga apa namanya seperti masa Orde Baru itu militer menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi apa, militer terlibat dalam semua urusan sosial politik publik begitu. Nah, apa namanya ini yang sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat gitu ya, bahwa mereka yang anti militerisme ini anti TNI, Militer, anti militer. Oke. Padahal ya kita itu mendorong sebuah negara itu mustahil tidak ada militer ya, karena kekuatan negara apa namanya efek deterrence-nya negara itu adalah tercermin dari kekuatan militernya dan profesionalisme atau keahlian militernya. Betul. Yang didorong oleh masyarakat sipil seperti imparsial dan kawan-kawan itu adalah militer yang profesional, yaitu militer yang terlatih, militer yang apa namanya dipersenjatai dengan baik, dan militer yang sejahtera, ya, yang tidak lagi apa namanya harus mencari atau memikirkan apa namanya hal-hal lain di luar dari urusan atau tanggung jawab dia untuk menjaga pertahanan negara, gitu. Nah, budaya-budaya yang hal semacam itu tadi apa namanya di militerisme itu juga mereka lebih cenderung atau dekat memahaminya sebagai budaya militeristik. Budaya militeristik itu yang artinya budaya yang bertentangan dengan demokrasi atau non demokratis. Ketika diperintah harus jalan apapun perintahnya, misalnya tidak ada ruang dialog, ruang komplain atau mempertanyakan atau debat begitu ya, untuk mendiskusikan masalah tersebut begitu. Itu militeristik karena dalam institusi militer itu memang ruang demokrasi itu sengaja dibatasi, karena gimana mungkin kalau militer disuruh perang kemudian dia harus dialog dulu, harus komplain dulu, protes dulu, ya itu tentu akan sangat menyulitkan. Tapi memang ini adalah kesadaran di institusi militer bahwa budaya demokrasi itu sengaja memang ada pemangkasan di situ. Nah, tetapi ini tidak cocok kemudian diadopsi oleh budaya masyarakat sipil yang lain, gitu. Betul. Di struktur pemerintahan yang formal, pemerintahan sipil itu budayanya harus demokratis. Setiap kebijakan yang dikeluarkan, yang dibuat oleh atasan itu sangat mungkin untuk dipertanyakan, sangat mungkin dan sangat harus terlebih dahulu itu melalui proses yang demokratis. Betul. Begitu. Ini poinnya begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, apakah kemudian di masyarakat sipil kita juga sudah mulai dirasuki gitu ya budaya-budaya yang militeristik tadi, gitu ya, militeristik tadi? Ya, sebagian besar saya kira di civil society, di masyarakat secara luas ya, masyarakat umum secara luas ada kita temukan hal yang demikian. Gitu. Tapi saya kira kalau di kawan-kawan yang betul-betul memahami esensi demokrasi, esensi keterwakilan, esensi perbedaan pendapat, nah ini tentu mereka tidak ingin mengadopsi budaya-budaya tersebut, gitu. Ya mungkin kadang-kadang itu jadi joke atau jadi udah sedikit-sedikit siap, sedikit-sedikit izin gitu ya. Kok minta izin mulu, mau ngomong aja minta izin gitu kan. Atau mohon arahan. Atau mohon arahan gitu, nggak pede banget gitu. Nah, itu kalau di kelompok civil society yang memahami isu demokrasi, saya kira itu jadi candaan, jadi lelucon. Jadi lelucon ya. Tapi mungkin juga ini bisa berdampak ke hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi gitu. Tentu. Jadi akibat dari adanya pemahaman yang budaya untuk
patuh terhadap setiap perintah, ini menumpulkan kemampuan berpikir kita, kemampuan berpikir kritis ya, untuk mempertanyakan kenapa perintah ini keluar atas dasar apa, begitu ya, sehingga ini mengikis budaya demokratis tadi itu. Betul. Gitu. Dan kalau itu bahkan dianggap salah dan keliru, itu nggak berani mengomplain atau mempertanyakan, begitu. Bahkan untuk sekedar mengkonfirmasi saja, tujuan target atau ininya nanti, udah kerjain aja misalnya kayak begitu itu akhirnya luntur dan hilang. Padahal penting untuk mengkonfirmasi dasar kenapa kebijakan itu keluar, misalnya kenapa ini mesti dilakukan, kenapa ini tidak boleh dilakukan, dan apa tujuannya supaya pekerjaan yang dijalankan itu betul-betul sesuai yang diinginkan. Bahkan jika taruhlah bawahan yang disuruh itu memahami tujuannya itu tujuan dari hal ini dilakukan, itu dia bisa melakukan improvisasi untuk bahkan beyond the target, gitu. Melampaui target apa yang sudah direncanakan itu, gitu. Agak sebenarnya gimana ya? Nah, agak sulit sebenarnya karena kayak memang sangat sudah membudaya dan jadi kultur sehari-hari aja gitu percakapan itu. Nah, tadi balik lagi ke pernyataan Mas Ardi yang akhirnya itu dijadikan jokes aja atau dijadikan candaan. Nah, candaan-candaan ini tuh masuk ke dalam sisi-sisi perlawanan atau bentuk perlawanan atau enggak sih bercandaan-candaan itu, atau selemah-lemahnya iman kita jadiin ini jadi humor aja deh gitu atau gimana? Iya, kita tidak melihat hal itu juga sebagai satu hal yang serius ya, dari kawan-kawan yang juga terpengaruh dengan budaya-budaya itu, karena lontaran-lontaran itu juga sering diucapkan sebagai joke juga, misal ke kita begitu ya. Itu biasanya dari bawahan ke pimpinan atau dari yang junior ke senior, begitu. Karena ruang untuk menyampaikan gagasan atau pendapat itu di kalangan kelompok masyarakat sipil itu sebetulnya juga masih terbuka, gitu. Nah, yang perlu dilawan itu adalah ketika ruang untuk menyampaikan pendapat, komplain atau mempertanyakan kebijakan itu sudah tidak ada. Nah, itu yang perlu dilawan, gitu, yang perlu diwaspadai, gitu. Karena kalau ruang itu sudah tidak ada, ya itu artinya iklim demokrasi itu yang sudah ruhnya demokrasi, gitu ya, itu yang sudah tidak ada. Nah, itu yang perlu diwaspadai, gitu. Bahkan sebenarnya meskipun ruang itu ada, ruang untuk kebebasan berpendapat atau untuk mengajukan, untuk mengemukakan nalar kritis aja gitu, meskipun ada, tapi ada rasa was-was aja kalau misalkan kita taruhlah di dunia digital gitu ya, misalkan menginikan kritis terhadap sesuatu, ruangnya kan ada, kita misalkan bisa bebas berpendapat atau berekspresi, tapi ada rasa was-was, aduh ini nanti gue diintel nggak nih, atau enggak ini kena cyber police nggak gitu. Ada punya perasaan was-was aja kan, itu sebenarnya ruang demokrasi juga kan udah self censorship ya. Itu self censorship itu lahir dari trauma, biasanya, atau trauma yang melihat orang lain, teman, atau dialami sendiri, ketika mereka mengekspresikan pendapat atau kritikan mereka, tapi kemudian menghadapi persoalan berhadapan dengan hukum misalnya, atau dan seterusnya. Nah, yang perlu dipastikan atau yang perlu yakinkan kepada publik atau kepada siapapun yang
ingin menyampaikan pendapat, bahwa kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat itu dijamin oleh hukum, Betul. begitu, dilindungi gitu oleh konstitusi, gitu, sehingga tidak ada keraguan atau ketakutan sebetulnya bagi siapapun itu untuk menyampaikan kritik atau pendapat, ya. Dan perbedaan pendapat, nah ini juga sebetulnya juga orang kadang-kadang merasa seperti itu karena takut berargumen lebih lanjut di debat. Betul. Misalnya. Ada juga itu mungkin. ada juga gitu. Nah, padahal dalam ruang kebebasan publik yang terbuka, mendebat dan didebat itu adalah satu hal yang lumrah dan itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Betul. Karena untuk menajamkan ide atau gagasan dia perlu diuji, dia perlu didebat, begitu. Jadi kalau memang sebuah pemikiran kita itu adalah genuine, tajam, dia perlu diuji, dia perlu didebat, begitu. Jadi kecuali ya kita hanya sekedar komentar-komentar atau begitu ya. Nah, untuk itu saya kira publik juga perlu memahami ketika kita menyampaikan pendapat kita, self censorship itu harus dihindari rasa takut dari bahwa pendapat kita ini akan didebat, bahwa pendapat kita ini akan dibantah atau disanggah, gitu. Sampaikan dan kemudian susun argumen tersebut, gitu, dengan baik, begitu. Dan untuk itu dari sebuah perdebatan itu kemudian dari sebuah dialektika itu akan lahir pemikiran atau ide yang memang jernih begitu dan genuine gitu. Saya kira yang sudah tentu diuji dengan berbagai argumen-argumen bantahan yang lain gitu. Betul. Begitu. Ini PR berat atau enggak sih, Mas? Ya, saya kira edukasi publik kita gitu ya perlu dilakukan dengan cukup masif begitu ya. Pertama, publik itu tidak boleh takut dan ragu untuk menyampaikan pendapat mereka, gitu ya. Terutama takut karena atas dasar ancaman kriminalisasi. Itu sama sekali tidak boleh. Betul. Yang kedua adalah takut juga untuk disanggah atau didebat argumentasi tersebut. Karena kalau di media sosial begitu ya, kita sampaikan argumen tetapi kemudian terkesan dalam tanda kutip terkesan bodoh atau argumennya lemah begitu, itu akan dibully tuh dengan komen-komen di bawahnya kira-kira begitu. Tapi kalau argumentasinya kuat, itu justru dibaca oleh orang, itu akan didukung tentu oleh publik gitu. Dan yakinlah bahwa pekerjaan kita untuk mengkritisi kebijakan pendapat terutama dari pengambil kebijakan itu adalah bagian dari proses penajaman kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Itu makanya ya adalah yang mengatakan bahwa kritik itu vitamin gitu. Tapi kenyataannya yang dikritik tetap aja menghadapi persoalan-persoalan. Tetap aja itu menganggapnya sebagai duri gitu. Iya. Terakhir deh Mas, kalau misalkan kita balik lagi ke soal militeristik di ranah sipil atau di dalam percakapan sipil, bentuk kontrapraktik untuk mewujudkan komunikasi sipil yang kita sebut egaliter tanpa ada unsur-unsur militeristik yang tadi, itu apa dan harus bagaimana? Ya, saya setuju. Kita perlu sebetulnya menghindari simbol-simbol militerisme atau militeristik itu tadi. Seperti juga kalau ada yang pakai stiker-stiker militer di kendaraannya hanya untuk
agar tidak ditilang begitu ya, atau lolos dari pelanggaran lalu lintas, itu perlu segera kita perbaiki pemikiran itu, termasuk juga dalam bahasa sehari-hari komunikasi, misalnya siap, izin dan segala macam, kecuali ketika misalnya komunikasi kita langsung dengan militer itu sendiri, walaupun itu sebetulnya tidak dibutuhkan juga gitu, tidak perlu banget gitu. Tapi ada ketika kita menyesuaikan bahasa komunikasi dengan mereka, ya mungkin itu bisa dipakai. Tapi di dalam masyarakat sipil sendiri, kita sendiri itu harus kita hindari begitu bahasa-bahasa itu. Ya, banyak kosakata untuk mengganti bahasa dari siap. Begitu. Baik. Banyak kosakata untuk mengganti izin, dan kenapa perlu izin. Setiap ingin bertanya. Begitu. Ya kita cukup menyampaikan saya ingin bertanya, saya ingin menyampaikan pendapat, ya baik saya terima, atau baik saya setuju, misalnya tidak perlu siap komandan atau siap bos dan seterusnya. Itu saya kira yang membangun satu kesadaran di alam bawah sadar kita atau publik masyarakat, yang hari ini kemudian juga membenarkan kehadiran militer dalam berbagai kehidupan sosial politik kita gitu. Jadi secara tidak langsung benar saya kira kita perlu melawan budaya itu, karena ini yang menjadi salah satu penyebab di alam bawah sadar publik atau masyarakat yang membenarkan kehadiran militer dalam berbagai ranah kehidupan sosial politik di masyarakat. Betul. Gitu. Ya, semakin diinternalisasi budaya militerismenya, nanti akan semakin bias mana yang yang baik, mana yang tidak harus ada di budaya sipil gitu, di warga sipil gitu ya Mas ya. Ya, dan saya jadi ingat saya lupa siapa yang mengatakan kalau untuk adanya misalkan perubahan atau apa tuh ada 3 poin yang short term-nya lewat aktivisme, kemudian mid term-nya adalah legislasi gitu, kemudian long term-nya itu lewat edukasi gitu. Jadi mungkin paralel dari aktivisme tentu saja teman-teman imparsial, warga sipil yang lain dilakukan sembari kita mendorong upaya legislasi. Dan long termnya ini yang mungkin saat ini budaya itu masih ada, tapi siapa tahu dengan edukasi nanti 10 tahun 20 tahun ke depan budaya ini, misalkan budaya militeristik di ranah sipil bisa hilang gitu, dengan terus-terusan upaya edukasi yang dilakukan oleh warga sipil, oleh lembaga Komnas HAM gitu, dan yang lain-lain. Betul. Setuju sekali. Setuju ya. Happy Humans akhirnya pandangannya ke Happy Humans gitu. Obrolan sama Mas Ardi di Imparsial ini menurut saya daging semua, karena saya melihat Mas Ardi ini hanya di layar kaca gitu, tapi alhamdulillah sekarang bisa ketemu Mas Ardi dan ngobrol banyak tentang isu yang pokoknya kalau Happy Humans mau isu tentang militerisme, militeristik, budaya militer, cek Instagramnya Imparsial, semua bahan edukasi ada di situ kayaknya gitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan obrolan ini, lebih ke obrolan ya gitu ya, obrolan saya dan Mas Ardi tentang izin berbicara di ranah sipil gitu, budaya-budaya yang sangat militeristik gitu dengan budaya militerisme, dan yang perlu diingat Happy Humans adalah mungkin untuk kita warga sipil, kita patut untuk bisa berbicara anti militerisme gitu. Tapi bukan berarti kita juga anti militer, gitu ya Mas Ardi ya. Satu hal yang berbeda gitu. Jadi kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terus dengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Dadah.